Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah analisis numerik 1, metode numerik 1. Hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode numerik. Tapi sebelum ke metode numeriknya ya, yang ada iterasi-iterasinya, mungkin kita review dulu lah yang dulu ya. Metode-metode yang sudah pernah dipelajari di aljabar linear elementer. Oke, kita buka browsernya dulu. Nah, jadi gini. Sebentar, kayaknya enaknya kalau saya pakai ini aja deh. Pakai app. Kita buka notepad saja. Ini diminggirin ke sana. Ini diminggirin ke sini. Apakah sudah cukup? Reset. Oke, sebenarnya nggak perlu tahu juga sih bagaimana cara mengoperasikan ini ya. Yang jelas di sini saya daripada ngetik dari awal, saya buat aja contoh SPL1 ini saya taruh di sini ya. 23 min 15 artinya apa ini? 23 min 15 maksudnya adalah seperti ini. Matriknya adalah matrik yang ini. Oke, jadi saya membangun suatu matrik. Matriknya adalah ini. Ini matriknya. Caranya saya nuliskan adalah seperti ini. 532-nya ada, 531-nya ada di sini. Oke, jadi kita akan menyelesaikan matrik ini. Ini adalah vektornya, ini adalah matrik A, misalkan sebut saja matrik A. Ini adalah matrik yang diperbesarnya, matriknya. Jadi di sini secara eksplisit harus paham ya bahwa maksudnya di sini kalau variabelnya adalah misal x, y, z, maka di sini kita punya beberapa persamaan yaitu 2x ditambah 3y dikurangi 1z adalah 5, kemudian 4x dikurangi 3z adalah 3, lalu min 2x ditambah 3y dikurangi z adalah 1. Siapakah nilai x, y, z gitu ya. Ini tujuan kita arahnya ke situ. Oke, dengan menggunakan metode Gauss kita akan menentukan siapakah si x, si y, si z yang memenuhi persamaan tadi yang sudah dihapus ya. Yang ini. Nah, oke. Caranya adalah kalau di metode Gauss itu ini agak saya jelaskan secara cepat-cepat saja ya karena memang sudah pernah dapat ini di aljabar linear elementer. Jadi kita akan membuat ininya 0. Ini kan sudah 0 ya. Kita akan membuat yang di sini 0, terus kemudian jadilah matrik segitiga atas, lalu kita menggunakan substitusi balik kita akan menentukan nilai-nilai yang bersesuaian. Oke. Jadi di sini ini adalah 0, dari mana 0? Di sini akan kita lakukan. Jadi yang kita akan membuat suatu formula gitu ya. Formulanya adalah baris kedua ditambah, ada yang ditambah ada yang dikurangi. Wes kita ambil yang dikurangi aja lah. Baris kedua dikurangi sesuatu dikali baris pertama. Kalau kita ngambil anchornya, ngambil acuannya adalah baris pertama, itu harus sama dengan 0. Kira-kira yang ini siapa ini? Yang 0 adalah yang ini saja ya, bukan semua entry dari baris kedua ini. Agar yang ini jadi 0, si 4 ini jadi 0, kira-kira kotak ini isinya harus berapa? Jadi baris kedua yaitu 4 dikurangi sesuatu dikali dengan 2 itu harus sama dengan
0. Nah, berarti si kotak ini isinya adalah 2. Oke, jadi 2 saya tulis di sini. Kasih warna yang berbeda ya. Warna apa ini? Iya, warna hitam. 2. Ini hapus dulu. Warna 2. Jadi kita punya formula ini sekarang. Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Itu sama dengan 0. Sama dengan 0-nya karena yang di sini mau dinolkan ya. Sama dengan 0-nya saya buang, itu saya pakai untuk menentukan baris kedua dari matrik yang baru ini. Oke. Apakah kalau digitukan nanti solusinya masih akan tetap sama? Coba ya. Kalau saya punya AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan ini untuk 3 kali 3 ya. Nanti ya sebenarnya buktinya untuk semuanya, untuk ukuran n kali n berapapun n-nya. Cuman di sini untuk gambaran saja bahwa ruang solusi tidak berubah gitu ya. Ini misalkan adalah alfa, terus saya punya lagi d ya, dx ditambah EY ditambah FZ sama dengan beta. Kalau saya tambahkan, kalau saya gini ya, baris kedua misalkan ini saya anggap baris kedua, ini saya anggap baris pertama. Baris kedua saya kurangi dengan sesuatu, sebut saja P gitu ya. P terus dikali ini. Apakah masih tetap AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan alfa, atau yang kalau di sini yang kita ubah adalah baris kedua, apakah masih tetap ya DX ditambah EY ditambah FZ itu sama dengan beta? Kalau tidak sama dengan beta, wah berarti sudah berubah, berarti nggak boleh kita melakukan ini. Oke, coba baris kedua D ya. D ini tentu saja yang dirubah DEF-nya ya, XYZ-nya tidak berubah. Karena pada hakikatnya sebenarnya nulis AX plus BY plus CZ itu bisa kita tulis sebagai di sini A, B, C, di sininya X, Y, Z begini tuh. A, X, B, Y, C, Z. Di sini D, E, F. Ini mungkin bawahnya lagi, atau kalau ini ukurannya 3 kali 3 berarti tinggal satu lagi ya, tapi nggak usah kita hiraukan. Oke, jadi yang kita ubah adalah A, B, C, D, E, F saja yang perlu diperhatikan. Kenapa X, Y, Z tidak berubah? Alasannya adalah seperti tadi. Oke, D dikurangi P, P-nya saya kasih warna hitam saja, dikurangi P dikali dengan A. Oke, jadi sekarang kita punya ini. Terus kemudian ini adalah punyanya si X. Ditambah E sekarang menjadi E dikurangi PB. Dikali Y. Terus kemudian F dikurangi PC dikali Z. Sama dengan beta dikurangi P kali alfa. Apakah ini masih tetap sama dengan gitu ya? Ceritanya adalah begitu. Kalau kita perhatikan di sini dx dikurangi PAX ditambah EY dikurangi PBY ditambah FZ dikurangi PCZ sama dengan beta dikurangi P alfa. Kan seperti ini. Oke, terus kemudian di sini saya punya dx, di sini saya punya EY yang ini. Terus kemudian di sana saya punya FZ. Lalu saya punya di sini dikurangi, ini saya gini aja ya. PAX ya, PAX lalu ditambah, karena di sini saya kurang dan ini dikurangi, PBY ditambah PCZ sama dengan ini. Nah, ini kan kita tahu siapa? Dia adalah beta. Oke. Ini. Kalau ini adalah P dikali alfa, masa depan cerah ya. Karena kan sudah sama, berarti ini sama dengan beta dikali P alfa. Ya. Nah, ternyata memang benar ya, ini P alfa ya. Karena kan kalau kita
dia kalau kita kelompokkan, kita faktorkan jadi PAX ditambah BY ditambah CZ. Siapakah ini? Ini adalah alfa. Jadi ini sama dengan P alfa loh, sama. Meskipun kita lakukan seperti ini gambaran saja ya, bukan bukti secara umum. Meskipun kita lakukan seperti ini masih tetap persamaannya masih nggak berubah, masih tetap sama gitu. Oke, jadi 4 dikurangi, jadi 4 dikurangi 2 kali 2 sama dengan 0. 0 taruh sini. Kemudian 0. Di sininya 0, di sininya bisa tulis gini aja guys. Di sininya 0, di sininya 3. Maka 0 dikurangi 2 kali 3 min 6. Lalu kalau kita ganti, baris pertamanya adalah min 1, baris keduanya adalah min 3, jadinya adalah seperti ini. Maka kita peroleh min 3 dikurangi 2 dikali min 1 sama dengan ini, min 1. Min 3 ditambah 2 ya, min 1. Lalu terakhir, ini baris keduanya adalah 3, baris pertamanya adalah 5. 3 dikurangi min 10, 3 dikurangi 10, jadinya min 7. Jadi kita ketemulah itu yang seperti ini. Yang baris kedua, baris ketiga, nggak apa-apa kita contohkan meskipun dulu sudah pernah dicontohkan ya di analisis numerik, di aljabar linear elementer. Untuk menjadikan, jadi yang ini harus 0 semua juga. Jadi baris ini 0 semua kalau ada nanti ya, sejauh ini. Yang ini terus ini 0 semua, yang di sini 0 semua kalau ukuran matriknya agak besar. Agar dia 0, oke, di sini saya nggak mengacu kepada yang sudah dirubah tadi ya. Baris kedua ini kan sekarang jadi 0, min 6, min 1, min 7. Tapi saya acuannya tetap ke atas. Kan boleh aja acuannya pakai ini. Iya, boleh saja, cuman dalam kasus ini saya akan mengacu kepada yang di atas untuk mempermudah membuat programnya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah kemudahan membuat algoritmanya juga ya, menyusun programnya. Jadi kemudahan algoritma yang kita gunakan dalam menyusun programnya. Jadi anchornya saya pakai yang baris pertama. Nah, karena sekarang yang mau diubah adalah baris ketiga, maka baris ketiga yang sekarang adalah baris ketiga yang tadi dikurangi dengan sesuatu dikali baris yang pertama. Karena ini tadi saya acuannya masih tetap baris pertama. Apa syaratnya ini? Syaratnya yang di sini harus 0, si min 2-nya ini harus sama dengan 0. Jadi kalau ini min 2, yang di sini 2, ini harus sama dengan 0. Kira-kira yang di dalam kotak ini isinya berapa? Saya buat warna hitam dulu. Jadi min 2 dikurangi sesuatu dikali 2 sama dengan 0. Maka sesuatu tersebut adalah min 1. Ya, sesuatu tersebut adalah min 1. Oh, tadi kan saya mau bilang warna hitam ya. Min 1. Atau langsung saja ya, ini formulanya bisa kita ubah menjadi 3 ditambah 1. Langsung gitu biar gampang. Oke, unsur dari baris ketiga ditambah dengan unsur baris pertama yang bersesuaian. Oke, jadi di sini adalah min 2 ditambah 2, 0. 3 ditambah 3, 6. Min 1 ditambah min 1, min 2, 1 ditambah 5 adalah 6. Oke, kemudian itu kita lakukan seterusnya sampai kita membentuk suatu matriks segitiga atas. Nah, ini cara ini juga sama seperti tadi. Setelah selesai, ya ini karena cuma ukuran 3 kali 3 ya, jadi 3 langkah sudah selesai. Oke, kalau sudah terbentuk, yang kita lakukan biasanya apa? Langsung di sini, artinya di sini kalau kita kalikan, ya ininya saya buang dulu lah. Ini kalau matriknya bukan matrik yang diperbesar, itu adalah, ini tulis lagi wes. Kan sekarang jadi seperti ini persamaannya. Artinya kalau dari baris ketiga ini kita peroleh 0x ditambah 0y dikurangi 3z sama dengan min 1. Maka ya ini bisa kita cuekin ya. Tinggal kita urusin saja min 3 dengan min 1 ini. Min 3z sama dengan min 1. Maka z sama dengan 1/3.
Ya, Z-nya adalah sepertiga. Adalah seperti ini. Kemudian setelah dapat Z-nya sepertiga, kita taruh di sini. Jadi min 6Y dikurangi sepertiga, ya, atau ditambah min sepertiga, itu sama dengan min 7. Dengan kondisi yang seperti ini, kira-kira Y siapa gitu ya. Ini bukan solusinya ya. Di sini solusinya adalah ini. Solusinya adalah kalau seperti ini Y-nya pasti ya 20/18 lah, atau 10/9, 1,1111. Ini solusinya. Terus kemudian setelah punya itu, jadi kita punya Z, kita punya Y, terus kita akan mencari X. 2X sama dengan ini. Jadi nanti hasilnya adalah 5 dikurangi seterusnya, hasilnya adalah sama dengan 1. Tapi ya biasanya ya tambahkan 1 baris program saja ya untuk menjadikan dia biar 1 begini. Karena kalau biasanya sudah 1 begini, jadi ini bukan lagi min 6Y tapi jadi Y, itu biasanya lebih cerah ya. Jadi baris ini saya bagi dengan min 3 semuanya biar ininya 1. Baris ini saya bagi dengan min 6 semuanya biar ininya 1. Baris ini saya bagi dengan 2 biar yang ininya 1, sehingga jadilah seperti ini. Ya opsional saja lah, dari sini ke sini juga boleh pakai substitusi balik. Dari sini ke sini dulu juga enggak apa-apa. Oke, itu adalah menggunakan metode Gauss. Ya, kita adalah seperti itu. Menggunakan metode Gauss ini berarti kalau kita rubah vektornya, misalkan 2 gitu ya, maka kita 2, kalau kita cari solusinya bisa dibayangkan berarti cara kita membangun matriknya ini adalah ya kita mulai dari 0, karena keberadaan 2 ini ya sangat mempengaruhi proses selanjutnya ya, sangat mempengaruhi isi ini gitu. Sangat mempengaruhi ini. Jadi ya begitu vektornya diganti, dia akan tergantikan juga, atau begitu vektornya diganti, maka kita harus melakukan pekerjaan ini mulai dari 0 lagi gitu. Vektornya diganti, padahal harusnya kalau ini sudah ketemu formulanya, vektornya diganti-ganti, ada nggak ya yang kita cukup ya mengoperasikan lah si yang jadi ini tadi dengan si vektor yang baru, nggak harus mengulangi dari awal. Oke, kalau ada kayaknya seru. Terus ada Gauss-Jordan juga, ini mirip dengan Gauss, cuman dia sampai eselon baris tereduksi ya, sampai tahapnya ini nggak perlu secara detail saya sampaikan karena sudah ada dulu di aljabar linear elementer. Sampai ketemu dia seperti ini ya, sampai seperti ini, sehingga 0, terus yang ini itu adalah solusinya. Kok beda dari yang tadi? Ya karena ini sudah saya ganti 2 ya. Saya ganti 2. Kalau saya kembalikan ke 1 harusnya sama. Kalau sampai enggak sama ya berarti ada yang salah. Harusnya memang sama. Oke, terus kemudian dulu di aljabar linear elementer juga sudah pernah kita pelajari matrik inverse. Kalau cara kita dulu menggunakan matrik inverse adalah seperti ini, kita menentukan inverse dari suatu matrik. Jadi kan kita bisa memandang masalah kita itu seperti ini. Wow, ini apa ini? AX sama dengan B. B-nya adalah suatu vektor, ini adalah si B-nya. Maka kalau kita bisa mencari inverse dari matriknya, kita peroleh A inverse A dikali X sama dengan A inverse B gitu ya. Ini adalah I, ini jadinya X gitu. X sama dengan A inverse B. Jadi solusi dari persamaan ini adalah solusi dari matrik ini, persamaan matrik maksud saya. Jadi matriknya adalah bangunan dari sistem persamaan linear. Oke, dah terlalu ribet ngomongnya. Ya harus diribetkan biar nggak salah ngomong. Ini solusinya adalah X jika diketahui A adalah matrik, X, B adalah vektor dengan ukuran yang bersesuaian, maka AX sama dengan B, solusinya adalah X sama dengan
A inverse B. Jadi kita harus nyari inverse-nya. Dulu kita waktu mencari inverse caranya adalah menggunakan langkah-langkah seperti ini ya, menggunakan langkah-langkah seperti ini. Oke. Jadi di sini matriknya yang belum diperbesar, vektornya nggak ditulis dulu. Di sebelah kanan atau mungkin ada yang menuliskan sebelah kirinya ya, itu adalah matrik identitas dengan ukuran yang bersesuaian. Dalam kasus ini adalah 3x3. Lalu kita membuat operasi barisnya, operasi baris elementer. Jadi yang di sini kita akan buat dia menjadi jadi seperti ini ya. Arahnya adalah matrik identitas. Kalau yang kiri diapain, yang kanan ikut digitukan, sehingga ketemulah seperti ini. Misalkan yang ini akan kita nolkan, yang ini akan kita nolkan, sehingga baris kedua ini formulanya ada, ini kan jadi kita nolkan. Formulanya adalah baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Jadi 4 dikurangi 2 kali 2 adalah 0. 0 dikali 2 kali 3 adalah min 6 dan seterusnya. Kalau yang ini diginikan, yang di situ harus juga dibegitukan. Jadi 0 dikurangi 2 kalinya ini. 1 dikurangi 2 kalinya ini, 0 dikurangi 2 kalinya ini. Maka jadilah seperti ini. Begitu seterusnya sampai dia menjadi seperti ini. Jadi matrik kita yang awal tadi dengan operasi baris elementer jadi matrik identitas. Nah, yang matrik identitas tadi jadi sesuatu. Nah, sesuatu inilah yang merupakan inverse dari si, kalau ini misalkan kita sebut A. Ini adalah inverse dari si yang tadi. Bukan yang ini, yang A ya. Yang matrik awalnya. Oke. Jadi dari proses ini kita ketahui bahwa A inverse adalah, kalau diketahui A-nya adalah ini ya. A-nya adalah ini. A inverse adalah si yang ini tadi. Oke. Sehingga solusi dari AX sama dengan B tadi itu kan X sama dengan A inverse B. Ya sudah. Tinggal dikalikan saja. A inverse dikali B. Kalau vektornya diganti gimana? Tinggal ganti. Ini sudah selesai. Jadi nggak perlu melakukan ini lagi. Kita sudah dapat inverse-nya A. Itu salah satu keuntungan dari kita menggunakan metode inverse. Langkahnya mirip dengan Gauss sama Gauss-Jordan ya. Langkahnya mirip dengan Gauss-Jordan karena ini sampai seperti ini bentuknya, epsilon baris tereduksi. Tetapi keuntungannya adalah kalau vektornya diganti, ya kita tinggal ngalikan, gitu. Ada cara lain, ya ini sebagai alternatif yang lain ya, yaitu dekomposisi LU. Oke, perhatikan di sini tadi cara kita membangun adalah seperti ini. Dekomposisi LU itu begini, cerita singkatnya, penjelasan singkatnya begini. Jadi kan ada matrik A. Matrik A itu akan saya bentuk menjadi perkalian dua matrik L dan matrik U. L itu lower, U itu upper gitu ya. LU, jadi L dikali U. Ada dua matrik, sama-sama matrik segitiga. L itu segitiga bawah, U itu matrik segitiga atas. Ya, matrik segitiga bawah itu bentuknya adalah seperti ini. Jadi ininya harus 1. Matrik dan di atasnya harus 0. Di bawahnya enggak 0 ini ya. Ini mau apa saja boleh. Yang jelas diagonalnya 1 dan yang di atas ini harus 0. Itu matrik segitiga bawah. Matrik segitiga atas itu yang di bawahnya diagonal harus 0. Diagonalnya enggak harus 1. Ya, enggak harus tidak 0 juga ya. Yang jelas pokoknya dia syaratnya yang bagian bawah ini dia harus 0. Itu saja. Oke. Kenapa kita belajar ini? Salah satu alasannya kita belajar dekomposisi LU ya, di antara beberapa alasan yang lain adalah bahwa seringkali SPL itu sistem persamaan linear yang melibatkan matrik dengan koefisien segitiga. Matrik koefisien segitiga baik segitiga atas maupun segitiga bawah itu seringkali ya gampang kita selesaikan, kita proses, kita bentuk, kita bangun. Jadi ini ya, ini contoh matrik atas dan bawah. Oke, kita kembali ini contoh matrik
segitiga atas, ini contoh matriks segitiga bawah. Oke, jadi si A itu adalah L dikali U. A itu kalau saya kalikan X harusnya sama dengan B. Penjelasannya mirip dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga di sini kalau A ini saya ganti dengan LU gitu ya. LU X sama dengan B. Sebaiknya kita tidak melakukan suatu operasi yang melibatkan B. Biar apa? Biar kalau B-nya ini diganti, kita nggak perlu melakukan ini lagi dari awal kayak si inverse tadi, kan seru yang kayak gitu. Nah, kalau ini ini dekomposisi LU gambarannya gini ya. Saya misalkan UX itu adalah suatu vektor. Vektor berukuran Y. Kenapa kok vektor? Ya kan U-nya berukuran N kali N misalkan untuk suatu N. X-nya berukuran, si X ini berukuran N dikali 1. Maka ini sama sudah N dan N, berarti boleh dikalikan, bisa dikalikan. Nah, ukurannya yang baru nanti adalah si Y misalkan. Itu adalah N kali 1. Jadinya kan vektor gitu. Nah, maka saya sebut tadi Y-nya adalah vektor. Oke, lanjut. Jadi kita jadi punya persamaan begini. LY sama dengan B. Kalau kita bisa menyelesaikan ini, kita bisa mencari siapa Y sedemikian sehingga L dikali Y itu sama dengan B, maka ya sudah masa depan cerah. Kita sudah bisa mendapatkan siapa itu UX ya. Kita sudah dapatkan Y, padahal Y itu adalah U dikali X begini ya. Jadi kita ada dua tahap di sini. Menentukan Y dan menentukan X. Nah, secara singkat gambarannya adalah seperti itu. Oke, sekarang kita akan ke proses. Saya mau pakai matrik yang sama ya, matrik yang tadi. Nanti kalian bisa kalau misalkan mau pakai yang ini, ya, saya pengen 4 kali 4, ya tinggal ditulis saja di sini. Saya tambahkan 1 lah, ngawur di sini. Terus kemudian di sini ini 0 lah. Terus kemudian jangan lupa ada baris yang terakhirnya belum ditambahkan 1, 2, 3, 4. Kemudian vektornya misalkan min 4. Lalu kita naikkan sini dung. Jadi di sini tuh ukurannya sudah 4 kali 4. Mau berapa saja boleh, mau ratusan ya jangan ya. Karena ini bukan hanya mungkin akan berat, tetapi juga karena ini cuman segini ruangannya, nanti ya nggak ya bisa sih nggak akan error, cuman nggak kelihatan bagus saja. Kalau kita cari solusinya menggunakan dekomposisi LU ketemu ya, kan ketemu menggunakan dekomposisi LU. Oke, saran saya tidak banyak-banyak itu karena alasannya adalah ini. Sebentar. Misalkan ini ada matrik berukuran 15 kali 15 ya. Terus ini vektornya. Nah, coba ini kita pakai program tadi. Misalkan saya buat ya. Ini saya ubah dulu lah. Saya ubah dulu spasinya. Oke lah, tab jadi spasi aja. Lalu enter. Mana ini? Jadi titik koma, terus kemudian ini yang terakhir coba saja kita masukkan ke sini tadi untuk mencontohkan ya, biar kalau jadi kan ini matriknya, loh kok ini kosong. Nah, kita isi aja dengan ngawur. Oke, jadinya adalah seperti ini. Kalau kita tentukan dekompos atau Gaussnya dulu lah, dicari Gaussnya. Ini sebenarnya langsung ketemu, langsung sampai bawah itu langsung ketemu nilainya loh siapa. Tapi yang membuat lama itu adalah tampilan cantiknya, lateksnya yang lama loh, sehingga dia jadi agak cantik begini ya. Itu yang agak lama. Sebenarnya sekali klik tadi sudah langsung. Dan nggak enak juga dilihat kayak gini. Wong ini cuman memang media pembelajaran ya, bukan untuk menyelesaikan. Kalau untuk menyelesaikan nanti pakai Python saja di praktikum. Kalau dekomposisi LU kira-kira gimana lo? Ini langsung ketemu sampai akhir ini, langsung ketemu ya.
Cuman ya itu tadi masih ngerender si latexnya di web saya ini. Jadi ya takes time gitu. A few moments later. Oh, lama sekali. Oke, dan setelah sekian lama menunggu, mana ini tampilannya? Masih belum selesai ya, masih belum selesai sampai akhir sini. Sampai Chrome-nya meminta saya untuk menunggu ini loh ya. Oke, dan setelah sekian lama menunggu renderan dari majaknya, dari si lateknya, ya ketemulah seperti itu. Tapi nggak worth it nunggunya ya. Jangan pakai program ini cuman untuk media saja biar mempermudah. Oke, saya contohkan ke yang kecil lagi. Yang kecil. Kok jadi nggak bisa? Oke, SVR ding ding. Ya, kita kembalikan dia biar nggak tersiksa. Oke, ini yang kecilnya ya. Oke. Kita kembalikan ke sana sama yang ini biar bisa buat nyoret-nyoret. Nggak boleh nembus, harus kayak gini. Oke, jadi bagaimana cara kita membuat dekomposisinya? Yang pertama adalah ini familiar ya. Yang pertama adalah si matrik A tadi kita taruh di sini, dia sebagai U. Dia sebagai U-nya. Kemudian ini kita akan membangun matrik L-nya. Si L ini di tahap pertama dia adalah matrik identitas dengan ukuran yang bersesuaian. Kemudian langkah kedua, kita jadikan si U ini pokoknya ujung-ujungnya jadi matrik eselon baris. Nggak harus tereduksi ya. Matrik eselon baris seperti ini. Jadi ininya 0. Ini langkahnya nggak perlu saya jelaskan karena tadi sudah dijelaskan. Dan di semester 1 juga sudah dipelajari paling di aljabar linear elementer. Nah, bagaimana yang terjadi dengan U itu kita lakukan juga ke L. Bisa dibayangkan ya, kalau si U nanti jadi eselon baris tereduksi, maka ini akan jadi siapa gitu ya. Yang jelas bukan lagi segitiga atas segitiga bawah nanti. Padahal kita pengennya U itu adalah segitiga atas, L itu segitiga bawah. Oke, jadinya adalah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita punya A itu adalah U dikali L, di sini A adalah U dikali L, kita akan menentukan Y itu adalah vektor. Kenapa ini ada transposnya? Karena daripada saya nuliskan Y1, Y2 sampai YN, ya mendingan saya nulisnya Y1, Y2, YN. Transpos gini ya. Kalau kita pandang sebagai matrik, sebenarnya ya kalau kita pandang dia tuple n tuple begini, gini aja sudah bisa kita sebut sebagai vektor. Oke. Sedemikian sehingga LY sama dengan si B. Jadi kita akan menentukan siapakah si Y, sedemikian sehingga LY itu adalah sama dengan B, B-nya adalah vektor. Oke, sampai sini kita tidak melibatkan dalam proses pembangunan UL ini, tidak kita libatkan si B. Artinya di sini kalau jadi nanti pasti nggak bergantung kepada si B. Jadi B-nya diganti ya tinggal diproses dari hasil akhirnya nanti aja gitu. Oke. Saya punya L ini ya. Jadi kan nanti A kan U dikali L. A dikali X itu kan sama dengan B tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Biar nggak ribet, jadi kita akan menentukan siapakah si Y, sedemikian sehingga LY sama dengan B. Ini kan matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah si L ini. Jadi kita substitusinya bukan substitusi balik tapi substitusi maju. Jangan dari yang bawah sini ya, jangan dari si Z-nya karena nanti akan nggak lebih mudah. Kalau ini kan lebih gampang, sudah tahu
koefisien X-nya adalah 1, koefisien YZ-nya adalah 0. Jadi ya kita tahulah kalau ini enggak YZ lagi ya. Y1, Y2, Y3. Kita tahu bahwa dari sini Y1-nya ya pasti 8. Karena dari mana 8? Dari si B-nya tadi ya, 8 min 11 3. 8 min 11 3. Oke, saya kembalikan lagi. Ting. Gimana ini posisinya? Bisa hapus saja. 8 min 11 3 adalah si B-nya. Jadi ya Y1 pasti 8. Kemudian kita tahu di sini adalah 8 si Y1-nya, jadi 8 dikali min 15 ditambah Y2 adalah min 11. Jadi ketemu Y2-nya adalah 1. Jadi Y1-nya ketemu 8, Y2-nya ketemu 1, Y3-nya ketemu 1 juga dengan substitusi maju, bukan substitusi balik. Setelah ketemu si Y itu siapa, yang kita lakukan adalah ya ini kan ada matriks segitiga atas ya. Kalau kita punya si UX itu sama dengan si Y, maka masa depan cerah. Kenapa? Karena Y tadi itu adalah L dikali L dikali Y itu sama dengan B. Karena L dikali Y sama dengan B gitu. Kalau kita bisa mencari nilai X sedemikian sehingga UX itu sama dengan Y, maka kita dapat solusinya karena L dikali Y itu sama dengan B. Yang kalau kita gabungkan itu jadi begini loh sebenarnya. L ya, L dikali UX sama dengan B. L UX sama dengan B. Siapa LU? A loh, itu solusi dari persamaan awal kita. B-nya B besar, gak apa-apa. AX sama dengan B seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir, ini segitiganya adalah segitiga atas, ini segitiga bawah, jadi nyarinya gampang. Ini segitiga atas, nyarinya pasti juga gampang. Itu maksud saya tadi bilang biasanya SPL yang melibatkan koefisien matriks segitiga ya, atas atau bawah itu gampang dicari solusinya, maksud saya adalah itu. Jadi ketemulah ini. Nah, kalau yang inverse tadi sudah ketemu inverse-nya, tinggal dikalikan dengan vektornya. Kalau ini masih 2 langkah si dekomposisi LU ini ya, masih 2 langkah. Dia mencari Y-nya, kemudian mencari X-nya. Tapi ya masih sama-sama melibatkan matriks segitiga, segitiga atas dan segitiga bawah. Jadi begitu vektornya saya ganti, harusnya tidak memulai dari awal lagi, tidak dari 0 lagi. Sekarang saya ganti dengan 5 gitu ya. Waktu cari solusi ya tetap sama ininya tetap sama begini, tinggal menentukan siapa Y dan kemudian mencari solusinya saat U dikali X sama dengan si Y tadi. Oke, itu adalah dekomposisi LU. Lebih efektif mana? Ya mungkin tergantung kondisi ya, tergantung kondisi. Yang jelas dekomposisi LU ataupun matriks inverse itu cara membuatnya kalian harus menguasai Gauss dan Gauss-Jordan. Kalau menguasai itu lebih baik lah seperti itu. Oke, mungkin itu untuk dekomposisi LU. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, ada yang perlu kayaknya disampaikan ya. Ini maaf. Saya mencontohkan waktu metode Gauss itu saya punya persamaan lain adalah seperti ini. Enggak, yang lain aja ya. Persamaannya saya buat mana? SPL3 mungkin? Atau jangan-jangan saya belum membuat? Belum membuat. Oke lah, enggak apa-apa. Saya ubah begini. Ini saya jadikan, misalkan di sini adalah min 2 gitu ya. Min 2. Terus saya cari solusinya. Di sini waktu menggunakan metode Gauss ini yang mungkin pernah kalian alami dulu ya. Waktu ini saya jadikan di sininya 0. Nah, di sininya adalah 0. Jadi diagonalnya ada yang 0, maka nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjut ini. Biar bisa lanjut bagaimana? Saya tukar di sini, programnya otomatis menukar baris yang kedua yang bermasalah tadi.
ada nolnya, dengan baris yang lain. Dalam kasus ini adalah baris ketiga. Jadi program ini sudah cukup pintar untuk mendeteksi masalah itu, daripada nanti berhenti gitu ya, daripada berhenti terus kemudian nggak dapat hasil, kan mendingan diubah saja sama programnya. Oke, sehingga ini dengan ini saya tukar. Karena saya tukar, maka diagonalnya kan nggak ada yang 0. Jadi bisa lanjut ke tahap selanjutnya sehingga ketemulah nilainya. Bagaimana dengan dekomposisi LU menghadapi masalah seperti itu? Kalau saya klik di situ cari solusi, di sini langsung ada peringatan. Dalam proses ditemukan U22-nya 0, ada diagonal 0, sehingga proses tidak dilanjutkan. Kenapa nggak langsung saya putar saja? Karena muter saja itu nggak bisa ya, karena bentuknya harus matrik segitiga. Kalau di sini saya putar, jadi ininya juga saya putar, saya swipe, ini nggak jadi segitiga bawah. Jadi solusi yang bisa solusi yang bisa kalian lakukan, workaround-nya ya, ngakal-ngakalnya bisa kita lakukan adalah ini. Silakan tukar baris matrik dan coba kembali menggunakan dekomposisi LU. Oke, saya tukar sajalah baris yang kedua ini dengan baris yang pertama. Jadi daripada saya ngetik di kotaknya itu terlalu lama ya, saya ketik saja di sini ya. Saya naikkan ting, kemudian jadilah di sini sudah ketukar. Jadi bisa jalan dekomposisi LU-nya. Gauss pun juga jalan tanpa peringatan, loh, bisa jalan. Masalahnya kalau kita tukar gitu, apakah solusinya masih sama dengan sebelum kita tukar? Pastinya sama. Saya punya AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan alfa. Saya punya DX ditambah EY ditambah FZ sama dengan beta. Saya punya lagi yang lainnya. Ini mau saya ngomong urutannya mana dulu kan ya tetap sama, tetap solusinya ya tetap itu saja. Jadi ini saya tulis duluan nomor 1, ini nomor 2, dengan ini nomor 2, yang ini nomor 1, kan ya sama saja. Tetap harus memenuhi AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan alfa dan yang di bawahnya ini. Jadi menukar baris itu tidak mempengaruhi ruang solusi. Jadi barisnya ditukar saja tidak masalah. Nah, masalahnya begini sekarang. Ternyata nggak semua matrik itu bisa dibuat dekomposisi LU-nya. Ya, salah satu contohnya adalah matrik yang ini tadi ya. Matrik yang ini saya kembalikan lagi ke sini. Dekomposisi LU. Tuh, salah nuker, bukan 2/3 ya. Oke lah, saya tukar di sini aja. Di sini nggak bisa. Kira-kira apa ya syarat dari suatu matrik itu ada dekomposisi LU-nya? Syaratnya adalah bahwa dia submatrik utamanya. Submatrik utama itu adalah yang ini. Matriknya ada contoh yang lebih besar lagi enggak? Oh, sama ini 3x3. Submatrik itu saya terangkan di sini saja ya. Saya pakai yang Gauss biar kelihatan aslinya ini ya. Kelihatan aslinya yang ini. Ini matrik aslinya yang ini. 4 min 1 min 1 min 2 6 1 min 1 1 7 ini matriknya. Kalau matrik ini semua submatrik utamanya tidak sama dengan 0 determinannya ya, maka dia punya dekomposisi LU. Submatrik utama itu yang mana? Submatrik utama itu adalah yang ini. 1 kali 1 di sini 4. Determinannya adalah 4 ya. Submatrik yang kedua, submatrik utama yang kedua adalah yang ini. Ukurannya 2 kali 2. Determinannya berapa? Dia tidak sama dengan 0. Ya, kemudian submatrik utamanya untuk 3 kali 3 adalah itu. Dia determinannya tidak sama dengan 0. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, berlaku untuk semuanya gitu ya. Semua submatrik utama, maka dia punya dekomposisi LU. Jadi nanti
kalau ada soal misalkan, apakah matrik ini bisa dicari dekomposisi LU-nya, tinggal dicari saja seperti itu ya. Kalau ukurannya cuma 3x3, cari itu. Daripada sudah mau berusaha ternyata di langkah, misalnya matriknya besar ya, di langkah ke 100 ternyata ketahuan dia tidak bisa didekomposisi, ya kan jadi repot, harus mulai dari awal lagi. Kalau misalkan nulisnya manual, nggak pakai program. Oke ya, jadi cukup dicari apakah semua submatrik utamanya itu punya determinan tidak sama dengan 0. Misalkan saya akan main-main sama dia. Di sini sama dengan 0, di sini sama dengan 0. Kalau saya cari Gauss saja ya, Gauss saja, dia langsung ini swap. Nah, ini berarti kalau dicari dekomposisi LU-nya dia ya ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Oke, jadi ini nggak boleh 0. Saya buat misalkan 2 gitu ya, pokoknya tidak 0 aja lah. Kalau dicari ternyata ada. Kalau kita buat submatrik berukuran 4x4 ini, submatrik utamanya berukuran 4x4 ini, berukuran 2x2 ini, dia determinannya 0 gitu ya. Kalau ini kan yang kecil ini determinannya adalah 2 dikali 6, 12 dikurangi dengan yang ini, dikurangi dengan 2. Oke, harusnya dikurangi dengan 12. Misalkan yang di sini saya buat jangan 2 dengan 6 ya, yang lainnya saja. Misalkan 4 dengan 3. 4 dengan 3. Kira-kira bagaimana ya? Waktu dicari solusi ternyata dia juga memang nggak bisa. Dia mentoknya ada di sini. Kalau mau lihat di mana proses mentoknya, ternyata di baris 0, di 2,2 ini dia 0 gitu. Nah, bisa diteruskan ya. Gimana kalau ininya 2x2-nya determinannya tidak 0, tetapi di 3x3 yang determinannya 0, pasti nanti juga tidak bisa. Oke, itu adalah catatan tentang matrik mana saja yang bisa dibuat dekomposisinya dan matrik mana yang tidak bisa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.